Untuk mengetahui kemampuan kamu dalam menjawab soal ini, silahkan catat jawaban benar dan yang salah. Langsung saja kita melangkah ke soal yang pertama. Dalam sebuah instansi pemerintah daerah, ditemukan keluhan dari masyarakat terkait lamanya waktu layanan operasional. Sebagai penata layanan operasional, apa langkah awal yang paling tepat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? A. Melakukan survei terhadap pengguna layanan untuk mengidentifikasi penyebabnya. B. Membuat laporan dan menyerahkannya kepada pimpinan tanpa kajian lebih lanjut. C. Mengubah alur layanan tanpa persetujuan dari pimpinan. D. Meminta staf meningkatkan kecepatan kerja tanpa melakukan kajian. E. Menghapus layanan yang dianggap memakan waktu terlalu lama. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Melakukan survei terhadap pengguna layanan untuk mengidentifikasi penyebabnya. Jawaban A. Karena survei terhadap pengguna layanan memberikan data yang diperlukan untuk memahami akar masalah dari sudut pandang pengguna. Langkah ini memastikan solusi yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan efisien dalam meningkatkan layanan operasional. Soal nomor 2. Anda ditugaskan untuk menyusun rencana layanan operasional baru di kantor pemerintah daerah setelah kajian menunjukkan kurangnya efisiensi pada prosedur yang ada. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Menyusun rencana berdasarkan pengalaman pribadi. B. Melibatkan semua pihak terkait untuk mendiskusikan perbaikan. C. Mengadopsi rencana dari instansi lain tanpa menyesuaikan kebutuhan lokal. D. Mengimplementasikan rencana tanpa uji coba sebelumnya. E. Membatasi perubahan hanya pada prosedur tertentu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Melibatkan semua pihak terkait untuk mendiskusikan perbaikan. Jawaban B. Karena melibatkan pihak terkait dalam penyusunan rencana memastikan bahwa setiap aspek operasional dan kebutuhan stakeholder dipertimbangkan. Diskusi ini juga memfasilitasi penerimaan perubahan oleh tim dan meningkatkan peluang keberhasilan implementasi. Soal nomor 3. Selama persiapan bahan dan peralatan untuk layanan operasional di kantor daerah, Anda menemukan bahwa beberapa alat yang dibutuhkan tidak tersedia. Apa langkah yang paling tepat dilakukan? A. Menggunakan alat yang tersedia meskipun tidak sesuai kebutuhan. B. Membuat permintaan pengadaan segera dengan persetujuan pimpinan. C. Mengganti alat yang tidak tersedia dengan bahan manual tanpa pemberitahuan. D. Membatalkan layanan hingga alat yang dibutuhkan tersedia. E. Meminjam alat dari instansi lain tanpa mencatat prosesnya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Membuat permintaan pengadaan segera dengan persetujuan pimpinan. Jawaban B. Karena pengadaan alat yang sesuai dengan kebutuhan melalui prosedur resmi adalah langkah tepat untuk menjaga kualitas layanan. Persetujuan dari pimpinan juga memastikan bahwa langkah ini sesuai dengan kebijakan instansi. Soal nomor 4. Dalam pelaksanaan layanan operasional berdasarkan hasil kajian, Anda menyadari ada hambatan yang tidak teridentifikasi sebelumnya. Apa tindakan terbaik untuk menyelesaikan hambatan ini? A. Menghentikan layanan hingga masalah teratasi. B. Mencatat hambatan untuk evaluasi selanjutnya tanpa mengambil tindakan langsung. C. Mengembangkan solusi cepat yang sesuai dengan situasi tanpa menyimpang dari prosedur. D. Mengabaikan hambatan dan melanjutkan layanan seperti biasa. E. Meminta seluruh staf berhenti bekerja sementara untuk menyelesaikan hambatan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengembangkan solusi cepat yang sesuai dengan situasi tanpa menyimpang dari prosedur. Jawaban C. Karena hambatan tak terduga memerlukan solusi cepat untuk memastikan kelancaran layanan. Dengan tetap mengikuti prosedur, solusi ini menjaga kualitas dan integritas layanan operasional. Soal nomor 5. Setelah layanan operasional selesai dilaksanakan, Anda diminta untuk mengevaluasi pelaksanaannya. Apa metode terbaik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi layanan ini? A. Membandingkan hasil layanan dengan standar operasional prosedur. B. Mengumpulkan opini dari tim internal tanpa melibatkan pengguna layanan. C. Menilai keberhasilan layanan berdasarkan jumlah keluhan yang diterima. D. Menggunakan metode evaluasi yang sudah usang untuk menghemat waktu. E. Mengabaikan evaluasi karena layanan sudah selesai dilaksanakan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Membandingkan hasil layanan dengan standar operasional prosedur, SOP. Jawaban A. Karena
Evaluasi berdasarkan SOP memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Proses ini juga membantu mengidentifikasi area yang perlu perbaikan untuk layanan di masa depan. Soal nomor 6. Sebuah kajian awal menunjukkan bahwa banyak keluhan muncul terkait keterlambatan distribusi dokumen di kantor daerah. Sebagai penanggung jawab layanan operasional, bagaimana Anda menentukan prioritas penyelesaian masalah ini? A. Dengan melihat tingkat urgensi dokumen yang didistribusikan. B. Dengan mendistribusikan dokumen secara acak tanpa melihat urgensinya. C. Dengan fokus pada dokumen yang paling mudah diselesaikan terlebih dahulu. D. Dengan mengabaikan keluhan yang tidak mendesak. E. Dengan membagi pekerjaan ke tim tanpa memberikan arahan yang jelas. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Dengan melihat tingkat urgensi dokumen yang didistribusikan, jawaban A. Karena prioritas berdasarkan tingkat urgensi memastikan bahwa dokumen yang paling penting ditangani lebih dahulu, sehingga kepuasan pengguna layanan meningkat. Langkah ini juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Soal nomor 7. Anda diberi tugas untuk menyusun rencana layanan operasional baru di sebuah instansi pemerintah daerah. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya data historis terkait kinerja layanan sebelumnya. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menggunakan asumsi pribadi untuk membuat rencana. B. Mengumpulkan data baru melalui survei dan wawancara dengan pengguna layanan. C. Menunda penyusunan rencana hingga data historis ditemukan. D. Mengadopsi rencana dari instansi lain tanpa modifikasi. E. Melibatkan hanya pimpinan tanpa melibatkan staf operasional. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengumpulkan data baru melalui survei dan wawancara dengan pengguna layanan. Jawaban B. Karena survei dan wawancara adalah metode efektif untuk mengumpulkan data baru yang relevan. Dengan memahami kebutuhan dan pengalaman pengguna layanan secara langsung, rencana operasional yang dibuat dapat lebih akurat dan sesuai dengan kondisi saat ini. Soal nomor 8. Dalam proses mengevaluasi layanan operasional yang telah dilaksanakan, Anda menemukan bahwa ada kesenjangan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang dicapai. Apa langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini? A. Menyalahkan tim operasional atas hasil yang tidak sesuai. B. Mengidentifikasi penyebab utama kesenjangan dan menyusun strategi perbaikan. C. Mengabaikan hasil evaluasi karena layanan sudah selesai. D. Menyusun ulang seluruh layanan tanpa mempelajari kesenjangan lebih lanjut. E. Fokus pada aspek layanan yang berhasil tanpa memedulikan kekurangan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengidentifikasi penyebab utama kesenjangan dan menyusun strategi perbaikan. Jawaban B. Karena mengetahui akar penyebab masalah membantu dalam merancang solusi yang tepat dan mencegah terulangnya kesalahan di masa depan. Strategi perbaikan berbasis data hasil evaluasi memastikan peningkatan kualitas layanan. Soal nomor 9. Anda bertanggung jawab untuk memelihara peralatan operasional di sebuah kantor daerah. Salah satu alat penting menunjukkan tanda-tanda kerusakan kecil. Apa tindakan paling bijak yang harus diambil? A. Menggunakan alat tersebut hingga rusak total. B. Segera melaporkan kerusakan untuk penanganan lebih lanjut. C. Memperbaiki alat sendiri meskipun tidak memiliki keahlian. D. Mengganti alat dengan yang baru tanpa konfirmasi pimpinan. E. Membiarkan kerusakan karena tidak mengganggu operasional utama. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Segera melaporkan kerusakan untuk penanganan lebih lanjut. Jawaban B. Karena melaporkan kerusakan kecil sejak dini memungkinkan tindakan preventif untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Hal ini juga membantu memastikan alat operasional selalu dalam kondisi optimal. Soal nomor 10. Anda menemukan bahwa jadwal penggunaan peralatan operasional di kantor seringkali berbenturan antara beberapa unit kerja. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? A. Menyusun ulang jadwal dengan mempertimbangkan prioritas setiap unit kerja. B. Membiarkan unit kerja menyelesaikan masalah secara mandiri. C. Membatasi penggunaan alat hanya untuk unit tertentu. D. Mengabaikan masalah karena tidak memengaruhi Anda secara langsung. E. Meminta semua unit untuk mengurangi penggunaan alat. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menyusun ulang jadwal dengan mempertimbangkan prioritas setiap unit kerja.
Jawaban A, karena jadwal yang terorganisasi dengan baik berdasarkan prioritas masing-masing unit kerja mencegah benturan dan memastikan alat operasional dapat digunakan secara efisien. Soal nomor 11. Sebagai penata layanan operasional di sebuah kantor pemerintahan, Anda diminta untuk menyusun rencana perawatan alat yang sering digunakan untuk rapat virtual. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Menjadwalkan perawatan secara acak. B. Mengidentifikasi alat-alat yang memerlukan perawatan berkala. C. Menunggu alat mengalami kerusakan sebelum mengambil tindakan. D. Menugaskan staf lain tanpa memberikan panduan. E. Membeli alat baru untuk menggantikan alat lama. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengidentifikasi alat-alat yang memerlukan perawatan berkala. Jawaban B, karena langkah pertama dalam menyusun rencana perawatan adalah mengidentifikasi alat yang digunakan secara rutin. Hal ini memungkinkan perencanaan yang lebih terstruktur dan efektif untuk menjaga alat tetap berfungsi optimal dan mencegah kerusakan. Soal nomor 12. Anda menemukan bahwa sebuah alat operasional penting tidak tercatat dalam inventaris kantor. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? A. Membuat laporan kepada atasan untuk tindakan lebih lanjut. B. Menambahkannya ke dalam daftar inventaris tanpa konfirmasi. C. Mengabaikan masalah karena tidak terlalu penting. D. Memindahkan alat ke tempat yang lebih aman tanpa mencatat. E. Membiarkan unit lain menangani masalah ini. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Membuat laporan kepada atasan untuk tindakan lebih lanjut. Jawaban A, karena alat operasional yang tidak tercatat harus segera dilaporkan agar dapat dimasukkan ke dalam inventaris dengan prosedur yang benar. Langkah ini penting untuk menjaga akurasi data inventaris dan memastikan alat dapat digunakan secara resmi. Soal nomor 13. Sebuah unit kerja meminta tambahan sarana operasional mendesak untuk menyelesaikan proyek besar. Bagaimana cara Anda menangani permintaan tersebut? A. Langsung memberikan alat yang diminta tanpa mencatatnya. B. Memastikan ketersediaan alat di inventaris sebelum menyetujui. C. Menolak permintaan karena permintaan mendadak tidak dijadwalkan. D. Menunda pengiriman alat hingga rapat evaluasi berikutnya. E. Menanyakan kepada unit lain apakah alat dapat dipinjam. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memastikan ketersediaan alat di inventaris sebelum menyetujui. Jawaban B, karena memastikan ketersediaan alat di inventaris adalah langkah pertama untuk menghindari konflik penggunaan dan memastikan sarana yang diminta dapat memenuhi kebutuhan proyek tanpa mengganggu operasional lainnya. Soal nomor 14. Anda diberi tugas untuk mengevaluasi efektivitas layanan operasional di sebuah kantor daerah. Salah satu kendala yang muncul adalah kurangnya umpan balik dari pengguna layanan. Apa yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan data evaluasi yang akurat? A. Membuat survei online dan membagikannya kepada pengguna layanan. B. Mengandalkan asumsi pribadi tanpa umpan balik pengguna. C. Membatasi evaluasi pada laporan resmi saja. D. Menunda evaluasi hingga pengguna memberikan umpan balik. E. Mengganti layanan tanpa melalui evaluasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Membuat survei online dan membagikannya kepada pengguna layanan. Jawaban A, karena survei online adalah cara cepat dan mudah untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna layanan. Langkah ini membantu mengidentifikasi kelemahan layanan dan memperbaikinya sesuai kebutuhan pengguna. Soal nomor 15. Dalam sebuah rapat evaluasi layanan operasional di kantor pemerintahan daerah, Anda menemukan bahwa jadwal penggunaan alat presentasi sering bertabrakan antara beberapa unit. Apa solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini? A. Membeli alat presentasi baru untuk setiap unit. B. Menyusun ulang jadwal penggunaan alat berdasarkan kebutuhan prioritas. C. Membiarkan unit yang membutuhkan mencari solusi sendiri. D. Menghentikan sementara penggunaan alat hingga masalah selesai. E. Menugaskan satu unit untuk menjadi penanggung jawab penuh alat tersebut. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menyusun ulang jadwal penggunaan alat berdasarkan kebutuhan prioritas. Jawaban B, karena
Menyusun ulang jadwal berdasarkan kebutuhan prioritas memastikan setiap unit dapat menggunakan alat sesuai urgensi dan tujuan mereka. Langkah ini menghindari konflik penggunaan dan meningkatkan efisiensi operasional di kantor. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.